Sugeng siang rencang-rencang. Pripun kabare? Sehat toh? Sekarang aku lagi ada di Dusun Celapar, Desa Pagersari, Kabupaten Temanggung. Aku mau mengikuti tradisi mitoni. Eits, tapi sebelumnya aku mau bantu masak-masak dulu. Biasa. Wah, ini depan saya ini udah ada bumbu-bumbu dapur. Ini kita lagi persiapan masak untuk acara mitoni. Nah, ini kita lagi persiapan untuk bikin ingkung. Nah, ini ayam yang udah dipersiapkan. Setelah ini kita bakal rebus. Banyak banget yang harus dimasak yo. Selain ayam ingkung, masih ada juga tempe bacem, sayur tumis, mie, tahu, dan yang nggak boleh ketinggalan iki nasi bucu. Aku tak ngurus ayamnya dulu yo, buat ayam ingkungnya. Soalnya harus dibelah dulu, biar bumbunya bisa masuk sampai ke dalam. Biar Mbak Uli dan ibu-ibu nyiapin bumbu dan bahan masakan lainnya. Oh iya, ciri khas dari ingkung adalah ini nih. Sebelum dimasak, posisi sayap, kaki, dan kepala ayamnya harus diikat seperti ini. Sebagai perwujudan bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa yo tanpa bantuan Sang Maha Kuasa. Oh iya, untuk membuat ingkung di sini, kita harus goreng dulu bumbu-bumbunya. Seperti ketumbar, kunyit yang sudah diiris, bawang merah dan bawang putih, dan parutan kelapa juga. Ingat yo, digoreng dengan minyak yang banyak, bukan cuma ditumis. Setelah itu, kita siapkan ayamnya untuk direbus. Langsung panaskan air ke dalam panci. Di setiap daerah itu mempunyai cara masing-masing dalam memasak ingkung. Nah, di Desa Celapar di sini itu bumbu yang udah digongso setelah ini dimasukkan ke dalam ayam yang udah direbus. Kalau masuk nih, Bu. Nih. Ya. Kalau di daerah lain masak ingkung, biasanya bumbunya ditumis dulu, baru kasih air. Nah, di sini sebaliknya ya. Bumbu yang sudah digoreng baru dimasukkan ke rebusan ayamnya. Jadi bumbunya bener-bener kering. Rasanya yuk jelas lebih gurih. Walaupun tradisi mitoni yang akan kita ikuti ini skala kecil atau untuk keluarga saja, tapi makanan yang dibutuhkan yuk tetap banyak. Harus lengkap. Acara mitoni atau yang beberapa tempat lain sering disebut dengan tingkepan ini dimulai dengan mempersiapkan beberapa sesaji. Biasanya dilakukan oleh sang dukun bayi yang akan membantu proses persalinannya nanti. Semua sesaji yang terdiri dari nasi lengkap dengan sayur dan lauk, bunga, telur ayam, beras, dan kendil. Kemudian ada juga beberapa jenis minuman seperti teh, kopi, dan santan. Semuanya diletakkan di dalam kamar orang yang sedang hamil. Jadi biasanya di acara piton-piton itu ada sesaji yang ditaruh di dalam kamar yang dipitonin ya, Bu ya? Iya. Nah, itu diantaranya ada bunga, terus ada telur juga. Setelah itu kita ke acara selanjutnya ya, Bu? Iya. Oke, monggo, Bu. Salah satu ritual yang ada dari tradisi mitoni adalah acara brojolan. Telur ayam yang masih mentah dimasukkan ke jari Mbak Sri, kemudian dijatuhkan. Wait, coba anakmu, Mbak. Jadi kalau tradisi tingkepan di sini itu ada prosesi yaitu masukin telur ke dalam jarik. Nanti kalau jatuh itu pecah, berarti perempuan ya, Bu ya. Tapi kalau nggak pecah itu laki-laki. Nah, ini pecah berarti perempuan ya, Bu ya. Nah, nggak, Bu, lanjut mulai. Zaman dulu udah ada USG dengan cara yang sederhana yo. Nggak perlu bayar ratusan ribu untuk tahu jenis kelamin si jabang bayi. Lawong modal telur ayam aja udah ketahuan kok. Terakhir adalah siraman. Nah, Mas Angga dan Mbak Sri sebagai calon orang tua sang jabang bayi harus dimandikan dulu, disucikan secara lahir dan batin. Biasanya
Siraman dilakukan oleh orang tua yang jadi panutan. Bisa kedua orang tua, mertua, atau dukun bayi yang membantu proses persalinannya nanti. Sekarang adalah prosesi akhir, membawa kendi berisi nasi lengkap dengan sayur dan lauknya, dan tampah yang berisi ugo rampe alias semua jajanan lengkap. Semua ini kita bawa ke perempatan desa. Monggo Bu, wah mriki Bu, sukan mriki. Wah, ayo rebutan yuk, ayo. Wah, ayo, untuk sing dia yuk. Inilah puncak dari tradisi tingkepan, yaitu prosesi sedekah anak-anak. Nah, ini anak-anak pada berebut jajanan pasarnya. Ayo, tadi, ayo, kene aku iki. Wow. Lokasinya persis di perempatan terdekat dengan rumah. Biasanya perempatan seperti inilah yang dipercaya jadi tempat munculnya bala. Makanya, untuk menolaknya, semua makanan disedekahkan di sini. Oh iya, khusus kendi wadah makanannya akan dilempar oleh sang dukun bayi sampai pecah. Kendi adalah simbolis dari rahim ibu. Dengan dipecahkan begini, harapannya proses persalinannya akan berjalan dengan lancar.